Baru 3 detik ngajuin, udah jebol lagi dompet dari aplikasi ini. Dan lumayan cuannya langsung mendarat ke rekening tanpa menunggu lama. Bebas ngajuin di jam berapapun, siapa saja bisa dicairkan. Mau pengguna baru, umur 18 tahun bisa. Dan pastinya untuk di aplikasi ini nggak sebar data dan bisa mengajukan dengan data pribadi kalian sendiri. Lumayan untuk duitnya gede banget, lumayan untuk cuannya gede banget. Dan juga data kalian udah dipastikan aman ya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Omir Official. Apa kabarnya nih kalian semuanya hari ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap kuat, dan senantiasa terhindar dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa pandemi ini belum berakhir ya. Jadi jika kalian beraktivitas di luar rumah, tetap gunakan masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan selalu. Dan tetap gunakan protokol kesehatan ya cuy. Serta buat kalian jangan lupa untuk sering berolahraga serta konsumsi makan-makan yang bergizi agar imun tubuh kalian nggak turun dan nggak gampang terserang penyakit ya. Nah, gimana nih kabar pengajuan kalian hari ini? Apakah udah pada jebol ataupun mungkin masih sering ditolak atau malah masih sering digantung oleh aplikasi pinjol ilegal ya? Nah, saran gue sih kalau memang kalian ingin meminjam secara benar dengan mendapatkan limit yang tinggi dan untuk perawatan, nah, bisa kalian coba ajukan di aplikasi yang akan gua bahas kali ini karena aplikasinya juga lagi gacor banget sih ya. Dan gua udah 2 kali meminjam di aplikasi ini, namun dengan data yang berbeda ya. Kalau kemarin gua mengajukan dengan data saudara gua, kali ini gua mengajukan dengan data pribadi sendiri dan alhamdulillah sih bisa dapat peminjaman walaupun masih receh ya. Namun nggak masalah sih, itu belakangan aja untuk menaikkan limitnya ya. Yang penting bisa lumer dulu. Oke. Untuk lebih lengkapnya simak saja dulu videonya ya, dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, kemudian aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update notifikasi terbaru dari video saya. Karena di setiap harinya akan ada updatean video menarik terkait aplikasi peminjaman online di channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. Kita masuk dulu ke pencairannya. Ini dia teman-teman, kalian bisa lihat di sini gua telah dicairkan dengan peminjaman Rp700.000 ya, dan yang akan gua bayarkan nantinya yaitu Rp762.000. Nah, buat yang bertanya, "Bang, apakah di sini ada pemotongan?" Nah, untuk di aplikasi ini kemarin gua nggak ada pemotongan sih ya. Jadi yang dipinjam itu 700.000, yang dicairkan juga 700.000. Dan di sini gua nggak mengajukan dengan peminjaman yang tinggi karena memang limit yang diberikan gua masih kecil banget ya. Dan nanti untuk peminjaman kedua sih biasanya baru bisa naik limitnya ya. Nah, di sini juga untuk tenor yang gue dapetin yaitu 1 bulan. Jadi kalau dihitung-hitung sebulan dengan biaya bunga dan biaya administrasi 62.000 itu udah sangat murah banget ya. Apalagi di sini juga untuk yang didapatkan juga cukup besar ya. Beda halnya kalau misalkan kalian dapatnya 100.000 terus tenornya terus biaya bunganya 62.000. Nah, itu nggak fair ya. Kecuali kalau misalkan seperti ini ya. Dan juga buat yang bertanya, "Bang, tenornya tinggi gak, Bang?" Nah, kalau di sini tuh tinggi banget ya. Sebulan bisa untuk pengajuan perdana ya. Dan bisa naik lagi kalau misalkan kalian udah naik limit dan sudah berkali-kali meminjam ya. Nah, oke, untuk lebih lengkapnya kita ke aplikasinya saja. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya yaitu Dana Rupiah atau yang sering disebut Danrup, dan di sini aplikasinya ntar deh kita akan bahas. Nah, dia ini sudah legal OJK karena juga sudah lama banget dan salah satu aplikasi pinjol legal yang udah besar ya. Jadi kalau kalian yang masih ragu ataupun masih khawatir data bakalan disebar atau mungkin disalahgunakan, nah itu nggak bakalan ya cuy, karena aplikasi ini sudah legal OJK. Dan untuk menentukan aplikasinya itu legal OJK atau enggak, nah, yang paling penting itu adalah kalian harus wajib cek di website dari Otoritas Jasa Keuangan ya. Dan di situ ada updatean terbaru ya. Nah, kita langsung aja dulu ke website dari OJK-nya langsung ya. Nah, ini dia teman-teman, kalian bisa lihat di sini ada daftar perusahaan fintech lending berizin per 2 Maret 2022. Nah, untuk yang bulan April itu belum keluar ya cuy. Nah, ini baru yang 2 Maret ya. Karena memang kalau untuk April biasanya agak telat untuk keluarnya ya. Nah, di sini ada banyak aplikasi yang berizin. Di sini kita lihat namanya dulu, kita tekan Dana Rupiah ya cuy. Oke, apakah ada atau enggak? Mungkin salah penulisan ya cuy. Nah, ini enggak ada sih. Kita cek terlebih dahulu untuk Danrupnya dengan disambung hurufnya. Dan ini alhasil ada ya cuy. Nah, ini kami bisa lihat
Dana Rupiah ya. Nah, kalau kalian bisa lihat di sini gua perbesar yang dideveloperi oleh PT Layanan Keuangan Berbagi, dan untuk aplikasinya dia sudah tersedia untuk pengguna Android dan pengguna iOS ataupun pengguna iPhone. Jadi ya nggak perlu repot-repot mencari handphone Android lagi ya, karena di sini bisa menggunakan handphone iPhone juga ya. Nah, oke, kita kembali ke pembahasan yang tadi. Nah, kalian bisa lihat kan juga di sini untuk aplikasinya udah sinkron yang dideveloperi oleh PT Layanan Keuangan Berbagi, yang di daftar OJK juga tadi sama. Dan saran gue sih, kalau kalian sudah mempunyai aplikasinya terus ingin mengajukan kembali ataupun ingin mengajukan perdana kali, karena biasanya tuh ada orang yang mendownload aplikasinya untuk mendapatkan rawatan, untuk mendapatkan undangan, namun dia belum pernah mengajukan. Nah, kalian update terlebih dahulu cuy, dan pastinya kalian masuk dulu ke Google Play Store untuk mengecek pembaruan aplikasi, karena biasanya versi yang lama ada bug yang nyantol ya. Itu biasanya yang membuat kita di-auto dari sistemnya ya. Nah, kemudian untuk cara downloadnya gimana bang? Nah, untuk cara downloadnya gampang banget nih cuy. Tinggal kalian masuk ke Google Play Store aja, kemudian kalian download aplikasinya, dan langsung aja tuh ya kalian ajukan kalau memang kalian mau. Kalau untuk perawatan juga bisa ya. Nah, kemudian di sini untuk jumlah downloadnya 5 juta download ya, dengan rating 3,8, masih agak rendah sih ketimbang aplikasi pinjol lainnya. Gua nggak tahu kenapa ratingnya ini agak sedikit rendah. Kemungkinan sih akibat kemarin-kemarin itu pencairannya susah banget ya cuy, dan kadang sulit tembus walaupun kalian menggunakan data yang sudah lama ataupun data yang sudah berkali-kali meminjam ya. Nah, kalau kita lihat dari brosurnya ini lumayan menarik sih, menjelaskan secara detail peminjaman fleksibelnya, limit hingga dengan 25 juta, pencairan cepat ke rekening kita. Ini bebas rekeningnya, mau rekening apapun ya cuy, BRI, BNI, kemudian Mandiri dan lain-lain. Dan sini udah aman dan terpercaya, udah legal OJK, dan di sini statusnya itu di OJK adalah aplikasi pinjol ataupun fintech yang berizin. Jadi untuk perizinannya paten ya cuy, nggak bakalan diperpanjang lagi seperti aplikasi pinjol yang terdaftar ya. Nah, kemudian di sini prosesnya cepat, verifikasi hanya sebentar, dan pelunasannya mudah, customer service-nya siap melayani Anda, dan ntar kita akan bahas untuk cara pengajuannya dari awal sampai akhir ya. Nah, ini saran gue, baca dulu ulasan-ulasan orang-orang yang sudah pernah minjam di sini. Kemudian untuk tentang aplikasinya ataupun brosur aplikasinya, di sini dia menawarkan produk peminjaman hingga dengan 25 juta rupiah. Ini maksimal 25 juta rupiah untuk setiap peminjaman, mau pengguna baru, pengguna lama. Selanjutnya durasi tenor bervariasi mulai dari 91 hari hingga dengan 180 hari. Namun kita nggak serta-merta bisa dapat 180 hari juga ya cuy. Nggak mungkin lah kita meminjam 500.000 terus tenornya 3 bulan. Ya nggak bakalan ya. Minimal itu biasanya 30 hari ya. Kemudian untuk maksimal APR-nya 10,5% per tahun, dan sini ada contoh simulasinya, bisa kalian lihat aja dulu dan hitung-hitung aja. Dan di sini ada nomor registrasi OJK-nya. Nah, untuk aplikasi ini detailnya cukup lengkap ya, dan memang ini memang kalau detail yang lengkap itu ciri-ciri dari aplikasi pinjol yang legal ya. Nah, di sini kita bisa lihat untuk peminjamannya bisa untuk 18 sampai dengan 55 tahun. Kemudian pelayanan berkualitas, dan juga di sini tanpa jaminan ya cuy untuk aplikasinya. Nah, di sini juga selain peminjaman, kalian juga bisa melakukan pendanaan ya. Jadi kalian memberikan peminjaman ke orang lain melalui aplikasi ini ya. Nah, kalau yang ingin bertanya bisa kalian melalui email, website, dan sosial media dari aplikasinya langsung. Kalau untuk tanggal rilisnya di sini dirilis sejak 15 Oktober 2017. Jadi memang udah lama banget untuk aplikasinya ya. Nah, oke, kita nggak usah berlama, langsung aja masuk ke aplikasinya untuk pengajuannya. Ini dia tentuan tampilan manual dari aplikasi dan RUP-nya ya. Dan di sini kita nggak usah berlama, langsung aja untuk ke pengajuannya saja ya cuy. Nah, ini masih loading, tampilannya seperti ini. Dan untuk step awal yaitu kalian harus tekan dapatkan limit dulu untuk pengajuannya ya. Nah, di sini kita akan langsung masuk ke verifikasi wajah terlebih dahulu ya. Nah, di sini kita langsung tekan saja sudah siap segera mengisi, dan di sini masih loading ya. Kita tunggu sebentar, dan ya karena di sini gua sudah melakukan proses verifikasi wajah di awal, jadi dia langsung masuk ke proses yang kedua cuy ya. Nah, di sini untuk
step yang pertama itu verifikasi wajah, kalian harus hadap kiri, hadap kanan, buka mulut, berkedip mata, dan lain-lain. Dan di step yang kedua itu sudah mencapai 20% ya. Nah, ini ada 5 step nantinya ya, dan harus mencapai 100%. Di sini ada foto KTP yang harus kita masukkan. Ini ada tips dan triknya ya cuy, kalian bisa lihat aja. Nah, di sini kita masukkan aja dulu untuk foto KTP. Oke, selanjutnya di sini kita sudah memasukkan foto KTP, dan di sini kita bisa langsung pilih aja nih cuy untuk tanggal lahirnya. Biasanya sih kalau sistemnya itu benar, dia langsung mencatat tanggal lahir kita dan lain-lain ya. Namun kadang juga sistem agak error ya. Nah, di sini kita tekan langsung kirim aja. Dan di sini kita harus melakukan proses foto selfie dengan KTP ya cuy. Nah, ini kita langsung aja dan pastinya kalian baca dulu tips dan triknya di sini. Oke, dan setelah itu jikalau sudah, kita langsung memasukkan nomor kontak darurat aja nih cuy ya. Nah, untuk nomor kontak daruratnya di sini kalian pilih aja hubungannya itu keluarga kalian dulu. Kemudian kalian masukkan namanya ya. Di sini kalian masukkan dan harus memasukkan secara manual ya cuy, nggak langsung otomatis, nggak seperti di pinjol-pinjol ilegal ya. Kalau di pinjol ilegal itu kenapa kita memasukkannya otomatis? Karena dia mengakses kontak kita. Jadi ketika kita tekan masukkan kontak, itu langsung mengarah ke kontak kita. Kalau ini kan harus dimasukkan lagi secara manual ya. Jadi kita sendiri yang masukkan. Di sini kita masukkan aja dulu. Untuk nomor teleponnya kita masukkan lagi secara manual nih cuy ya. Nah, ini kita masukkan dan pastikan ini nomor teleponnya aktif ya. Selanjutnya di sini nomor kontak darurat lagi selain nomor pribadi ya. Nah, ini kita masukkan lagi nih cuy, hubungannya apa? Bisa kalian rekan kerja. Kemudian masukkan namanya. Selanjutnya di sini kita masukkan lagi nomor ponselnya ya. Nah, ini kita masukkan kembali lagi. Kemudian untuk nopengnya jangan kalian masukkan di sini ya, karena ini bukan tempat nopeng. Oke, selanjutnya kita tekan kirim dan akan langsung ke step selanjutnya ya. Nah, ini sudah masuk ya cuy, dan sini kita tekan lagi untuk tempat lahirnya, pilih di mana, pastikan sesuaikan dengan yang ada di KTP kalian ya. Walaupun kalian berdomisili di wilayah lain ya. Nah, di sini pendidikannya apa, tempat tinggal saat ini. Nah, kalau tempat tinggal saat ini baru kalian bisa bedakan ya cuy. Nah, ini untuk domisilinya ya. Nah, setelah itu nomor telepon kecamatannya lagi. Kemudian alamat terperinci, misalkan Jalan Bangau ya. Kemudian nomor 3. Oke, selanjutnya nomor telepon rumah kalau misalkan ada. Kalau enggak ya isikan aja nomor kalian sendiri. Kalau enggak masukkan aja nomor siapa ya yang satu rumah dengan kalian, yang seatap, yang tinggal serumah dengan kalian ya. Nah, sini kita masukkan lagi untuk nomornya. Kemudian di sini kita masukkan email. Email ini adalah email yang aktif dan wajib punya kalian sendiri, karena nanti biasanya ada informasi terkait pengajuan kalian masuk ke email di sini ya cuy. Nah, sini kita masukkan aja dulu. Kita isikan saja untuk emailnya. Nah, ini selanjutnya nama ibu di sini siapa ya. Kemudian di sini nomor NPWP. Nah, nomor NPWP ini disarankan untuk tidak mengosongkan isian kolom NPWP ya. Nah, di sini sih ada tipsnya. Jika tidak ada, maka nomor akan diisi dengan angka 000 secara otomatis oleh pihak Dana Rupiah. Jadi kalian isikan aja. Dan sini ada nomor ponsel lainnya. Bisa opsional ya cuy. Kalian bisa masukkan kalau kalian pengen masukkan bisa, kalau enggak juga jangan ya. Nah, sini langsung tekan aja kirim. Nah, di sini untuk tips yang terakhir yaitu kita harus mengaitkan nama pengguna KTP dengan si pemegang nomor rekening ya. Nah, baru setelah itu sudah mencapai 100% dan kalian akan langsung mendapatkan limit dari aplikasinya. Nah, jadi untuk tips dan trik untuk pengisiannya begitu saja ya cuy. Gampang banget kok ya, nggak ada berbeda dengan pinjol-pinjol lainnya. Dan pastinya nanti jikalau kalian sudah mengisikan, kalian akan langsung mendapatkan limit ya. Kalau limit kalian tinggi alhamdulillah, kalau rendah juga nggak masalah. Dan nanti misalkan dapatnya limit 1 juta, kalian pinjam aja dulu langsung 1 juta ya cuy. Nanti kalau misalkan kalian di autol, baru kalian turunin ke 800, 700, 600 dan lain-lain ya. Kalau gua
Kemudian kalau ada yang bertanya, Bang, kalau gua mendapatkan limit langsung 10 juta gimana, Bang? Ya, langsung sikat aja cuy, ajuin ya. Namun saran gua kalau memang nggak butuh-butuh banget peminjaman yang tinggi, ngapain diajukan dengan limit tinggi ya? Walaupun memang limit yang tersedia untuk kalian itu tinggi, ya bisa kan kalian ajukan dengan standar kalian sendiri yang kalian butuhkan, misalkan 3 juta ataupun 2 juta dan lain-lain ya. Untuk limit lainnya kan bisa disimpan aja dulu ya cuy. Dan untuk pengajuannya di sini nggak bisa digonik ya cuy, karena ini agak ketat sedikit ya untuk pinjol untuk aplikasi ini. Dan pastinya saran gue jangan digalbay, soalnya ada DC lapangannya. Rata-rata sih DC-nya di daerah Jabodetabek ya. Kalau di luar Jabodetabek gue nggak tahu sih ya. Dan buat yang sering di autol, pastikan untuk pengisiannya seperti tadi ya. Dan jangan menggunakan data fake ataupun data busuk atau data galbay dari aplikasi ini ya. Kalau data galbay dari aplikasi lainnya apakah bisa, Bang? Bisa selama kalian belum kena BI checking. Kalau dari galbay pinjol ilegal itu nggak bakalan kena BI checking ya. Nah, jadi itu bisa sih. Yang penting data asli ya cuy, bukan data yang kalian buat di jasa pembuatan amunisi pinjol ya. Nah, oke, jadi